Halo Sobat Doran, kembali lagi dengan saya Cak Son. Kali ini saya akan unboxing sebuah drone gede banget nih. Ini drone buat surveillance atau buat pemantauan ya. Terutama ini karena seri yang saya akan unboxing adalah seri Matrix 30T. Ini sudah ada kamera untuk sensor panas atau sensor api ya. Oke, langsung aja kita unboxing. Dan ini baterainya terpisah di luar ya, karena pembelian drone Matrix 30T ini tidak dapat baterainya. Jadi baterai dijual terpisah teman ya. Namanya baterai TB30. Nah, Matrix 30T ini langsung untuk sekali terbang kita butuh 2 baterai. Jadi ya belinya harus 2 baterai. Oke, baterainya kita unboxing habis ini nanti. Yang pertama saya mau buka dusnya dulu nih, kardusnya. Ini masih segel, nggak apa-apa jatuh. Kita akan buka. Oke, ini masih segel ya. Ini mungkin ada yang penasaran berat kardusnya berapa. Satu paket pembelian ini kalau nggak salah nggak sampai 7 kilo sih ya. Karena di dalamnya masih ada koper lagi. Mungkin kamera kedua bisa di shoot nih, ada kopernya lagi nih. Nah, ada kopernya lagi. Ini orang duduk aman, kuat. Oke, di sini ada kompartemen. Mungkin kamera kedua bisa shoot ini detailnya sebelum saya angkat dari kardusnya. Di sini ada spons pengaman dan matriksnya ada di dalam kardus, ada di dalam kopernya. Ada kompartemen lagi sebelah sini. Ini terpisah dari kopernya, biasanya untuk perkabelan. Oke, kita akan angkat. Oh, nih segini ya. Ini namanya baterai station. Nah, ini buat ngecas baterainya nanti ya. Oke, kita keluarkan dulu. Nah, sisanya ini adalah kopernya teman. Seperti saya harus ke bawah ini, nggak apa-apa ya. Oke, ups, ini dia kopernya. Ini kopernya. Ini muat nggak ke pesawat? Muat, ya. Untuk ke kabin muat. Cuman masalahnya baterainya ini, kalau kita ikut standar penerbangan di Indonesia maksimal 100 Wh. Tapi ini satu baterainya 131 Wh. Nah, karena sekali terbang drone-nya ini butuh 2 baterai. Sepertinya kalau kita mau naik pesawat harus bawa 2 temen. Satu dipakai buat jatahnya kita, satu buat temennya. Nah, namanya juga udah drone gede ya, udah berkebutuhan khusus drone-nya, jadi beda. Jangan samakan kalau kita pakai drone Mavic atau Phantom yang masih kecil baterainya. Oke, sebelum saya buka kopernya, bisa dilihat lebih detail seperti ini. Nih, mantap nih. Di depannya ada tulisan DJI Enterprise ya. Matrix 30 series. Nah, kenapa kok dibilang series? Karena Matrix 30 ini ada 2 varian. Yang pertama Matrix 30 biasa tanpa lensa thermal. Kemudian yang kedua ada lensa thermalnya, yaitu Matrix 30T. Terus ada lagi Matrix 30 dock. Tentunya tidak dalam paket ini. Karena paket Matrix 30 dock itu dia sudah beda lagi sama ini. Dan unitnya pun juga berbeda, meskipun fisiknya sama. Yang dock tuh fungsinya buat terbang otomatis ya, karena sudah ada dockingnya, ada cangkangnya teman. Oke, di sini kopernya ada gagang yang untuk atas, jadi kita bisa ngangkat vertikal. Terus kemudian juga ada gagang yang horizontal, yang menyamping, jadi kita bisa buat angkat begini. Kemudian ada handlebarnya. Nah, oke, jadi kita nggak perlu membawa untuk agak miring begini, jadi seperti di koper pesawat langsung aja begini ya, seperti di koper-koper baju untuk travel. Oke, sekarang kita buka. Nah, posisinya buka jangan sampai kebalik ya. Jadi di belakang ini ada kaki-kakinya. Nah, ada kaki-kaki ini yang posisinya di bawah. Oke, nah saya buka ngadep sana aja deh. Ini ada pengunci kopernya, kita tarik aja seperti biasa. Tarik yang pertama bawah dulu ya, saya contohkan yang pertama bawah dulu. Nah, nanti dia otomatis kebuka. Buat kuncinya gimana? Kita ke ataskan dulu, terus kemudian langsung kita tarik ke bawah. Ini untuk menguncinya ya. Oke, sekarang kita buka. Dan sekarang kita buka kopernya. Nah, seperti ini di dalamnya. Sebelum saya angkat-angkat, mungkin kamera kedua bisa syuting lebih detail. Nah, di sini ada
unitnya Matrix 30T-nya. Kemudian di sini ada remote RC Plus. Kemudian kita dapat panduan-panduan buku-bukunya, ada silika gel, ada tulisannya do not eat, jangan dimakan ini. Dan ada kabel USB-A ke USB-C. Kemudian di sini ada kabel juga lagi. Oh ini sorry, ini bukan kabel, ini obeng teman, maaf, ini obeng ya. Oke, jadi obengnya bisa kita buka. Nah, oke. Dapat detailnya? Oke. Kita dapat obeng, kemudian satunya lagi ini kita dapat ini kabel C2C ya. Kabel PD, fast charging C2C. Kemudian di kompartemen lainnya ini kita dapat ada baut-baut kecil. Oke, baut-baut kecil. Kemudian ada baut untuk propeller. Ini bukanya pakai hexa, obeng hexa. Kemudian oke, langsung aja kita angkat remote-nya, teman. Ini dia remote-nya. DJI RC Plus. Nah, remote ini sebenarnya lahir dari embrionya si Matrix 30 yang kemudian akan jadi standar remote-nya DJI Enterprise ke depannya. Yang sudah pakai remote ini apa aja? Yang pertama ya pasti ini, karena remote ini lahirnya dari Matrix 30 ya. Kemudian dipakai Matrix 30T, kemudian dipakai ke Matrix 350 RTK, kemudian dipakai ke Agras series T20P sampai sama itunya. Agras T20P sama Agras T40. Kalau yang Agras T30 sama Agras T10 tuh dia masih pakai remote RC Pro biasa. Oke, saya taruh sini. Kita angkat unitnya. Oke, ini unitnya. Beratnya berapa ya? Kayaknya nggak sampai 3 kilo, nggak sampai 2 kilo kayaknya. Gede, cuman tidak terlalu berat. Oke. Ini unitnya. Saya masih penasaran di dalam kardusnya ada apa lagi. Kompartemennya sepertinya udah kosong, tidak ada apa-apa lagi. Cuman ini masih ada kompartemen lagi teman. Wah, ini maaf nih. Nah, kita dapat satu pair baling-baling ya, propeller yang CW, satu pair yang CCW. Nah, oke, jadi satu set ya. Dapat apa lagi? Kita coba lihat di kompartemen lainnya. Siapa tahu ada rahasia. Oh, tidak ada. Sudah habis nih. Kayaknya masih bisa dibuka nih. Apa nih? Kayak ada kompartemen lain, tapi udah nggak bisa dibuka nih. Nggak ada. Ini cuma apa ya? Nggak ada habis kayaknya. Oke, koper sementara saya turunkan dulu. Oke, kemudian saya akan membuka ini kardus yang isinya adalah baterai station si Matrix 30T. Oke, dapat apa aja? Baterai station ini apa? Baterai station ini ya bahasa awamnya buat ngecasnya ya, buat ngecas unitnya ini. Oke, kita dapat kabel untuk ke listrik, colokan listrik. Kemudian nggak ada apa-apa lagi. Nah, ini dia unitnya nih. Wah, lumayan berat juga ya. Nah, ini dia bentuknya. Dia sudah dalam bentuk koper ya. Oke, ini dia bentuknya. Satu koper kecil segini. Nah, oke, di belakang ini ada tulisan DJI BS30 Intelligent Battery Station ya. Sekarang kita buka. Bukanya sama, dari bawah juga begini. Nah, langsung terus kita langsung angkat ininya. Nah, tampilan seperti ini. Di sini ada beberapa slot untuk baterai TB30 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi kita bisa langsung pasang baterainya ini 8 ya. Kemudian di sini ada baterai untuk WB70 kalau tidak salah, ini untuk baterai remote tambahan. Nah, baterai remote tambahan ini di mana lokasinya? Di sini teman. Kita bisa buka remote-nya ada di belakang.
Nah, di sini ada tombol. Oke, di sini ada tombol, kita tekan aja. Kemudian kita dorong. Nah, di sini kebuka nih. Nah, slotnya masih kosong ya. Nah, ini untuk baterai slot tambahannya, teman ya. Dan kalian bisa ngecas langsung di sini. Ada dua, langsung bisa dua. Oke, kita lanjut. Sekarang baterainya nih. Ini yang penting juga nih. Kalau nggak ada baterainya nggak bisa terbang drone-nya. Oke, kita buka dulu. Masih tersegel ya baterainya ya. Setelah ini kita akan bikin video untuk aktivasinya, baru bisa terbang. Jadi kalau belum diaktifasi belum bisa terbang. Dalam baterainya kita dapat buku manual booknya ya. Matrix 30 series TB30 baterai intelligent baterai. Oke, dan juga dapat ini silika gel. Sudah nggak ada lagi. Ini baterainya. Nah, ini dia baterainya, teman. Satu baterai ini dia 131 watt-hours. Jadi kita satu orang cuma punya jatah satu buat bawa baterai ini. Otomatis kalau mau bawa Matrix 30T ini ke naik pesawat ya, kita harus bawa dua teman. Nah, dua orang buat jatah satunya. Tapi kalau ternyata kita mau bawa lebih, mau bawa banyak banget ya, kita harus paketin jauh hari sebelumnya. Lewat darat atau lewat laut ya. Karena kita udah nggak bisa bawa baterai banyak-banyak ke dalam kabin. Dan ini nggak boleh masuk ke bagasi, teman ya. Jadi nggak boleh. Jadi kita harus masukin ke kabin. Oke, baterai satunya kita buka juga. Oke, baterai satunya, powernya dari sini. Dan ini sudah hot swappable baterai ya, hot swap baterai ya. Jadi dalam artian drone ini kan butuh dua baterai. Nah, habis nih, kita nggak perlu lagi matiin drone-nya. Jadi cukup kita ganti baterainya yang sudah mau habis, kita ganti yang lebih baru ya. Jadi kenapa? Kalau kita matiin drone ya, kita masih cari GPS lagi dari nol, dan itu waktu loadingnya masih lama banget. Jadi satu baterai habis, buka aja yang satu yang udah mau habis ini, ganti baterai yang lebih fresh lagi, mudah tanpa mematikan drone-nya. Namanya fitur hot swap ya. Oke, mungkin lebih detail seperti ini. Di sini ada colokan ya. Nah, colokan ini kita pakai kabel ini, teman. Nah, kita pakai kabel ini biasanya bisa buat komputer ya, kabel-kabel komputer ke CPU, ke power supply-nya pakai ini. Nah, oke, kita masukkan di sini. Ini tempat slot baterainya, ada 8 slot baterai ya. Kemudian ini 2 baterai slot untuk baterai BB37 tambahan untuk remote-nya. Kemudian di sini ya, baru nih ada untuk pengaturan ngecasnya nih. Nah, oke, nanti kita akan bikin tutorial tentang penggunaan baterai station dari Matrix 30. Di sini sudah ada informasi-informasinya, nanti saya akan jelaskan di video berikutnya karena terlalu panjang untuk jadi satu video ini. Oke, sekarang kita buka drone-nya. Nah, seperti apa nih drone-nya? Nah, beratnya enteng ya, teman ya. Saya pikir berat, ternyata tidak. Oke, kita unfold si Matrix 30T ini pertama dari kaki belakangnya dulu, karena dia ada antena ya di belakang ya. Oke, kita buka yang paling belakang dulu ya. Ternyata ini adalah lengan depan. Nah, oke. Nah, seperti ini. Yang belakang kita buka, ternyata dia jadi lengan depan, baru yang belakang. Oke. Setelah terbuka, kita pastikan dorong ke depan dulu, agak dorong ke depan biar dia ngunci. Oke, sudah. Nah, pemastian yang kedua kalinya kita goyang-goyangkan. Nah, dia udah pakem nggak nih armnya? Kalau udah pakem berarti udah aman, udah oke. Kita buka dulu propellernya, plastik pembungkusnya. Ini bilahnya seperti ini panjangnya. Ini panjang banget ya, satu jengkal saya masih lebih panjang baling-balingnya. Oke, saya jelaskan dulu bagian-bagian drone-nya. Ini lensanya saya buka dulu, penutup pelindung gimbalnya. Jadi si Matrix 30T ini dia tidak dapat gimbal lock seperti Phantom, Mavic series, mini series ya. Jadi gimbal locknya cuma ini doang, cuma gabus, cuma busa. Tapi dia sudah dapat koper masalahnya ya. Oke, kita pasang dulu baterainya. Ini baterainya posisinya seperti ini. Bentar, saya harus lihat dulu.
Nah, posisinya seperti ini. Yang oranye ada di atas. Oke, bebas mau yang di sebelah mana aja. Kita dorong. Kalau udah rapet ya, nah dia akan mengunci. Ini sirip warna oranye-nya, dia akan mengunci. Maka dia tidak bisa dicabut ketika sudah dikunci. Oke, sama. Nah, dorong sampai dia mengunci. Tep. Nah, ketika sudah mengunci ini aman ya, tidak akan lepas baterainya. Oke. Oh, ketika sudah terpasang baterai berat nih ternyata nih. Di sini ada, saya coba perlihatkan kameranya. Nah, ini kameranya karena dia tidak ada pelindung gimbal ya, atau gimbal locknya, maka dia otomatis melock sendiri ya. Jadi saya harus, nah beginiin. Oke, saya jelaskan sedikit. Ini harus dibuka dulu penutup covernya karena ini adalah laser ring finder ya. Harus dibuka dulu. Mana nih, susah banget bukanya. Oke, ini adalah laser ring finder. Jadi ini akan menembak ke sebuah objek tertentu yang kita kehendaki, kemudian dia akan menampilkan informasi lokasinya, jaraknya ya. Oke, kemudian di sini ada lensa tele, kemudian ada lensa infrarednya dan lensa wide-nya. Jadi satu drone ini dia membawa 4 kamera ya. Laser rangefinder untuk mengetahui posisi dan jarak. Kemudian ada lensa thermal untuk melihat suhu ya. Dan tentunya kamera thermal Matrix 30 lebih canggih daripada Mavic 3 thermal ya, karena memang lebih mahal. Kemudian lensa zoom-nya jauh lebih jauh dan lebih keren. Lensa wide-nya lebih mantap ya. Oke, di atas ini ada beacon light. Nah, ada kuning nih. Ini adalah beacon light, lampu untuk emergency. Jadi ini akan sangat silau sekali kalau kita hidupkan. Fungsinya seperti buat apa? Ya, ini karena drone memang untuk surveillance, pemantauan. Siapa tahu mungkin ketika kita lagi mencari korban atau mencari sesuatu, terus orang itu kan tidak tahu ada drone terbang kan. Nah, ini akan memancarkan suara tes, 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 sangat silau sekali. Jadi orang akan mungkin akan merasa bahwa dia sedang dicari ya. Kemudian di sini ada 2 port USB Type C. Ini banyak sekali fungsinya untuk perangkat payload tambahan ya. Oke. Kemudian dia sudah 360 derajat, sensor anti tabraknya udah banyak banget. Ini di depan udah ada berapa ya? Ada kamera FPV-nya juga teman-teman. Jadi kamera FPV-nya bisa lihat dari sini sama dari kamera yang wide. Nah, sini fungsinya apa? Biar kita tahu kemiringan drone-nya ketika angin lagi bertiup kencang nih ya, akan ada kemiringan dan real ya, karena kamera FPV-nya ini fixed, tidak ada gimbalnya. Di samping juga ada sensor anti tabraknya juga ya. Oke, di atasnya pun juga ada. Di sini, di belakang ekornya pun juga ada. Dan di bawah pun juga ada. Nah, di sini juga ada lampunya nih, auxiliary light ya, untuk menyinari permukaan bawah ketika dia terbang di kondisi yang low light atau gelap terbang. Oke, drone ini sudah tahan hujan ya, tapi tidak dibuat untuk nyemplung ya. Ini tahan hujan. Kenapa? Karena motornya sudah tertutup rapat ya, rapat dan lubang untuk gulungannya dia ada di bawah sini dan itu pun tertutup rapat. Jadi dibuat hujan aman ya. Tapi saran saya memang lebih baik kalau hujan-hujanan itu ya kita ditahan aja, siapa tahu takut nanti ada kena petir atau apa gitu kan ya. Tapi intinya aman dibuat hujan ya. Sekarang remote-nya ini pun dibuat hujan-hujanan juga aman. Jadi kita mengoperasikan drone-nya ketika hujan aman ya. Karena sudah anti air, tapi bukan berarti buat dicemplungin bisa, tidak ya. Ini lubang di hole gimbalnya, di gimbalnya ini lubang untuk di tuas sticknya ini sudah ada plastiknya. Sudah ada karet-karet, dia dibungkus oleh karet sehingga air tidak masuk. Dan untuk lubang-lubang portnya, port USB Type C, ini untuk ngecas ya. Ini sudah ada pelindungnya. Port HDMI, ini fungsinya buat live streaming, bisa ke TV atau ke proyektor. Jadi untuk laporan ke atasan kita atau ke pemantau bahwasanya drone ini menampilkan apa. Sudah terbungkus sama penutup ya, biar gak kena air. Ada USB E ya. Kemudian di sini ada micro SD. Nah, ini micro SD fungsinya buat apa? Bisa sebagai extender memori atau memori tambahan.
dan juga bisa untuk import file. Import file buat apa? Nah, mungkin drone ini akan dipakai buat pemetaan dan lain-lain, sehingga kita membutuhkan jalur terbang yang kita sudah buat di Google Earth ya. Nah, file .kmz atau .kml-nya ini kita bisa masukkan ke memory card, kemudian kita import lewat sini, sehingga kita tidak perlu lagi membuat mission flag-nya di sini. Tapi kita bisa membuat mission flag-nya di sini untuk pemetaan atau waypoint ya. Oke, kita buka ini aja layarnya. Nah, ini mantap, layarnya lebar banget ya. Ini sudah 1000 nit, jadi udah kayak iPhone 15 Pro mungkin ini. Jadi kita lihat di bawah matahari masih jelas, teman-teman. Dan di baliknya juga sudah ada SIM card-nya. Jadi buat slot buat SIM card. Buat apa fungsinya? Nah, ini kan juga butuh koneksi internet nih buat kita misi terbang, buat kita update aplikasi dan lain-lain. Jadi di dalam sini sudah ada SIM sudah ada modemnya ibaratnya. Jadi kita tinggal masukin aja SIM card yang sudah terisi paket internet. Oke. Nanti di video berikutnya saya akan jelaskan lebih detail lagi remote-remote ini fungsinya buat apa, ada tombol apa saja. Di sini mungkin unboxing aja teman-teman ya, biar gak terlalu panjang. Oke, mungkin sekian video dari saya. Buat kalian berminat sama Simetris 30T ini, drone untuk pemetaan juga bisa, tapi terlebih untuk fungsi pemantauan. Bisa kalian beli di Doran Gadget. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Dan tentunya video ini masih akan berlanjut karena saya harus membahas menu-menunya dan fungsinya. Terima kasih, kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.